Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan materi dari eksponen. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sifat, kemudian bentuk akar, kemudian grafik fungsi. Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar mengenai persamaan eksponen. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalian akan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen berbentuk ini, kemudian berbentuk ini, selanjutnya bentuk ketiga ini, dan bentuk keempat adalah yang membentuk persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya untuk bentuk 1, 2, itu kalian sudah belajar di bangku SMP ya. Di sini diulang kembali. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, gambaran besarnya adalah kita ada motivasi, apersepsi, penjelasan materi, dan contoh soal. Nah, kemudian ada latihan soal nanti, kemudian ada kuis, dan terakhir ada refleksi. Nah, kalian ingat kembali nih sifat eksponen yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu ada 8 sifat eksponen yang harusnya sudah kalian ingat tanpa melihat catatannya ya. Nah, sekarang ini juga sudah kalian pelajari di bangku SMP, namun perlu Ibu review kembali karena ini akan berkaitan dengan pelajaran kita nanti, yaitu persamaan eksponen. Jadi kalian harus bisa memfaktorkan bentuk kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai X, kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Memfaktorkan dulu. Gimana cara kita untuk memfaktorkan bentuk ini? Jadi, kalian ingat guru kalian ketika SMP itu mengajari berapa kali berapa, hasilnya itu min 4, dikali itu yang belakang. Kemudian, kalau ditambah, hasilnya adalah koefisien X. Nah, berapa kedua bilangan itu? Jadi, untuk bilangannya sendiri bisa kita isi. Perkalian 4 itu berapa kali berapa saja? Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Nah, karena negatif, maka nanti salah satu bilangannya itu negatif. Kemudian lihat angka di sini, 2 bilangan ditambahkan hasilnya adalah min 3. Nah, mungkin tidak kalau misalkan Ibu pakai kombinasi yang 2-2. Nggak mungkin ini kalau misalkan ditambah hasilnya akan min 3. Walaupun salah satu dikasih minus, nggak akan bisa kan. Berarti kombinasi yang memungkinkan adalah 1 dan 4. Nah, Ibu taruh di sini 1 dan 4, 1 dan 4. Nah, mana yang perlu kita beri minus? Perhatikan di sini, jika Ibu beri minus di min 1 tambah 4 hasilnya 3. Sehingga, karena dia hasilnya negatif, maka di sini kita beri negatif. Di sini negatif. Jadi ini kombinasi yang tepat. Berarti, pemfaktoran dari bentuk ini adalah X plus 1, X min 4 sama dengan 0. X sama dengan min 1, atau X sama dengan 4. Nah, dari mana X sama dengan min 1? Jadi sebelumnya X plus 1 sama dengan 0. Yang ini X min 4 sama dengan 0. Seperti itu ya. Ingat-ingat di sini adalah 2 bilangan dikali ketemunya adalah konstanta. 2 bilangan ditambah ketemunya adalah koefisien X. Ini kuncinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian jawab nanti ketika di kelas. Ibu tidak akan jawab sekarang. Coba nanti sambil difikirkan, sambil kalian mempelajari video ini ya.
Nah, bentuk yang pertama adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, di mana jika kita punyai bentuk persamaan seperti ini, maka persamaannya itu adalah Fx sama dengan P. Jadi di sini kita ambil karena A itu sudah sama dengan A, di sini bilangan pokoknya sudah sama dengan A, maka kita tinggal ambil pangkat sama dengan pangkat. Jadi, kalau bilangan pokok sudah sama, maka kita tinggal samakan pangkat. Ini cara mengingat-ingatnya. Nah, kalau belum sama, bagaimana caranya? Kalau belum sama, kita samakan bilangan pokok belum sama, maka kita samakan bilangan pokoknya dulu. Nih ya. Nah, berarti coba kita identifikasi soal ini. Ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 32. Sebelumnya, coba apa korelasinya antara 2 dengan 32? Bisa nggak sih 32 itu dibikin 2 pangkat? Nah, 2 pangkat 3x plus 1, kita kan tahu nih kalau 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, perhatikan di sini, si 2-nya sudah sama. Oh, kalau sudah sama, ternyata kita tinggal samakan pangkat. Nah, berarti pangkatnya yang mana? Pangkatnya adalah yang ini. Artinya, di sini bisa kita tuliskan 3x plus 1 sama dengan 5. Berarti 3x sama dengan 5 min 1, 3x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 3. Seperti ini. Nah, karena di sini himpunan penyelesaian, maka kita tuliskan HP sama dengan himpunan yang beranggotakan 4 per 3. Seperti itu ya. Baik, ini latihan kalian. Ingat, clue-nya adalah buat bilangan pokoknya sama. Buat bilangan pokok sama. Nah, kalian ingat berapa pangkat yang menghasilkan 1? Ada di sifat eksponen ya. Dicoba nanti. Kemudian bentuk 2 di sini adalah pangkat fx. Ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal samakan pangkat. Ini masih sama seperti tadi. Nah, berarti artinya apa? Kita harus membuat bilangan pokoknya sama. Karena perhatikan di sini bahwa 2 dan 4 ini belum sama loh. Ini belum sama. Maka kita perlu ubah. Ubah yang mana? Ubah yang 4-nya. Karena 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ini ya. Nah, selanjutnya adalah ini kita sederhanakan dulu hasil perkalian di pangkatnya. Berarti kan kalau kita kalikan menjadi 2 pangkat 2x tambah 8. Ingat sifat eksponen ya. Di sini kalau ada begini berarti dikali. Nah, sehingga karena 2-nya sudah sama, maka kita tinggal ambil pangkat sama dengan pangkat. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan 3x min 2 sama dengan 2x plus 8. Kita tinggal pindahkan ruas saja, jadi seperti ini. Nah, ternyata didapatkan hasilnya adalah 10. Sehingga HP-nya bisa kita tuliskan himpunan yang beranggotakan 10. Seperti itu ya. Ini latihan untuk kalian. Clue-nya adalah samakan bilangan pokoknya. Samakan dulu bilangan pokoknya.
cari hubungan antara 27 dan 1/81. Dia bisa disederhanakan menjadi sesuatu pangkat. Oke, bentuk ketiga adalah ketika dipunyai A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena logikanya ketika pangkatnya sudah sama, namun AB-nya itu nggak sama, di sini itu tidak sama, dan tidak bisa kita samakan seperti yang bentuk sebelumnya, maka satu-satunya cara adalah fx sama dengan 0. Logikanya, ketika bilangan pokoknya berbeda, dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Ya, itu dia logikanya. Sehingga ketika kita punyai 5 pangkat T-1 sama dengan 3 pangkat T-1, di sini fx-nya itu adalah T-1-nya nih. Nah, berarti sesuai dengan ini, solusinya adalah pangkat sama dengan 0. Di mana pangkatnya itu, si fx-nya itu adalah T-1. Artinya, T-nya adalah 1. Ini langkah 1. Langkah 2-nya adalah ditanyakan T pangkat 2020. Sehingga 1 pangkat 2020 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Bentuk yang ini kalian coba seperti yang bentuk sebelumnya. Ibu lanjutkan ke bentuk keempat, persamaan eksponen yang membentuk persamaan kuadrat. Nah, mana kuadratnya di sini, Bu? Oke, kita coba munculkan bentuk kuadratnya. Jadi di sini Ibu tuliskan 4 pangkat X, 6 kali 2 pangkat X, tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini caranya adalah dimisalkan. Jika ada bentuk eksponen yang membentuk persamaan kuadrat. Kenapa dimisalkan? Karena kebanyakan anak itu bingung jika tidak dimisalkan. Nah, akan lebih mudah jika dimisalkan. Bagaimana caranya? Jadi pertama kita buat 4 ini adalah 2 pangkat 2 ya. Ini adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan X dikurang 6 kali 2 pangkat X tambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 pangkat X. Ini juga ada nih 2 pangkat X. Nah, ketika ada bentuk begini itu kan pangkatnya dikalikan ya, 2X jadinya. Nah, tapi Ibu tukar nih menjadi 2 pangkat X. Sebentar. Menjadi 2 pangkat X. Seperti ini. Kemudian dipangkatkan 2. Jadi posisinya itu Ibu tukar pangkatnya. Boleh ya, karena sama aja dikali, hasilnya sama-sama 2X. Nah, setelah seperti ini, coba perhatikan di sini itu 2 pangkat X sudah sama, 2 pangkat X sudah sama. Nah, ketika seperti ini, maka langkah berikutnya adalah dimisalkan 2 pangkat X-nya dengan variabel yang lain, dengan huruf yang lain. Bebas apa aja, yang penting jangan X agar tidak sama dengan yang ini. Nah, misalkan Ibu pakai P. Nah, kalau ini diganti dengan P yang warna kuning ini, maka persamaannya menjadi P kuadrat min 6P tambah 8 sama dengan 0. Nah, berikutnya kalian coba cari seperti yang tadi, 2 bilangan dikali ketemunya 8, 2 bilangan ditambah ketemunya negatif 6. Nah, berapakah bilangan itu? 8 itu adalah 2 kali 4, atau 1 kali 8, yang memungkinkan jika ditambah akan 6 adalah 2 dan 4. Nah, karena negatif jika ditambah, maka ini negatif.
2, dan negatif 4. Seperti ini. Nah, sehingga hasil pemfaktorannya itu akan menjadi P-2, P-4. Ditukar-tukar tidak apa-apa. Berarti P-2 sama dengan 0 atau P-4 sama dengan 0. Di sini berarti P sama dengan 2, di sini P sama dengan 4. Nah, setelah diperoleh nilai P, kembalikan ke bentuk awal. Jadi di sini Ibu tulis, kembalikan ke bentuk awal, yang ini difaktorkan. Faktorkan. Nah, berarti jika dikembalikan ke bentuk awal, bisa kita tuliskan 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, 2 ini artinya adalah 2 pangkat 1 kan? Nah, berarti bisa kita peroleh karena ini sudah sama-sama 2, maka tinggal kita tuliskan pangkat sama dengan pangkat. Yang pertama, yang berikutnya, yang P sama dengan 4 juga dikembalikan. 2 pangkat X sama dengan 4, yang mana 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, di sini sudah sama 2-nya, bilangan pokoknya, sehingga bisa kita ambil X sama dengan 2. Jadi, bisa disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Tulis dari yang paling kecil ya. Seperti itu. Jadi dimisalkan, kemudian difaktorkan, kemudian dikembalikan ke bentuk awal. Nah, ini silakan kalian coba soal ini. Ini simpulan materinya. Jadi untuk mengetahui bentuk mana yang kita gunakan, itu identifikasi soal tersebut masuk bentuk mana. Kelihatan ya dari pola soalnya. Kemudian cari solusi sesuai bentuknya. Kalau bentuk 1 ya pakai ini, bentuk 2 pakai ini, bentuk 3 ini, bentuk 4 persamaan kuadrat, persamaan eksponen yang membentuk persamaan kuadrat, berarti ini misalkan. Seperti itu ya. Nah, ini besok kita akan kuis menggunakan nirpot. Petunjuknya ada 5 macam sudah Ibu buat. Buka nirpot, masuk pilih yang ini, join a lesson, masukkan kode, nanti ini akan Ibu share melalui WhatsApp group. Kemudian berikutnya masukkan nama kalian, nama asli, nickname, nama panggilan kalian. Kemudian tinggal tunggu Ibu start activity-nya. Oke, ini dia. Nah, Ibu minta kalian kerjakan soalnya dengan jujur. Soalnya ada 4 macam pilihan ganda. Dan coretan jawabannya nanti Ibu minta upload di GCR seada-adanya. Jadi ini sebagai pertanda kalau kalian itu tidak hanya cap-cip-cup dalam mengerjakan soalnya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya Ibu akan minta kalian melakukan refleksi pembelajaran di mana kalian mengisi pesan dan kesan kalian selama belajar hari Senin nanti menggunakan nirpot juga. Pesan-pesan nanti kalian tulis. Oke, nah berikutnya nanti kita akan belajar persamaan eksponen bentuk 5, 6, dan 7. Seperti itu saja video kali ini. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian memahami dan semoga video ini bermanfaat. Dipelajari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.